Berikut adalah rangkuman materi PPGM 1KB1. Rangkuman modul 1 kegiatan belajar 1. Baiklah, setelah Anda membaca secara saksama materi belajar di atas, maka ada baiknya untuk membaca rangkuman berikut ini sebagai upaya peningkatan pemahaman secara praktis. Dalam memahami konsep dan situasi pembelajaran abad 21 pada prinsipnya memahami perubahan masyarakat, yang disebut sebagai era informasional atau revolusi industri 4.0. Ciri utama masyarakat informasional berbasis digital antara lain, menurut Manuel Castel kemunculan masyarakat informasional itu ditandai dengan 5 karakteristik dasar. Pertama, ada teknologi-teknologi yang bertindak berdasarkan informasi. Kedua, karena informasi adalah bagian dari seluruh kegiatan manusia, teknologi-teknologi itu mempunyai efek yang meresap. Ketiga, semua sistem yang menggunakan teknologi informasi didefinisikan oleh logika jaringan, yang memungkinkan mereka memengaruhi suatu varietas luas proses-proses dan organisasi-organisasi. Keempat, teknologi-teknologi baru sangat fleksibel, memungkinkan mereka beradaptasi dan berubah secara terus-menerus. Akhirnya, teknologi-teknologi spesifik yang diasosiasikan dengan informasi sedang bergabung menjadi suatu sistem yang sangat terintegrasi, sedangkan menurut Scott Luss masyarakat informasi sering dipahami dalam istilah produksi pengetahuan intensif dan postindustrial di mana barang dan layanan diproduksi. Kunci untuk memahami ini adalah apa yang diproduksi dalam produksi informasi bukanlah barang-barang dan layanan kekayaan informasi, tetapi lebih kurang adalah potongan informasi di luar kontrol. Produksi informasi meliputi terutama adalah pentingnya kemampatan. Sebagaimana diktum McLuhan, medium adalah pesan dalam pengertian bahwa media adalah paradigma medium era informasi. Hanya saja jika dahulu medium dominan adalah naratif, lirik, puisi, wacana, dan lukisan. Tetapi sekarang pesan itu adalah pesan atau komunikasi, media sekarang lebih seperti potongan-potongan. Media telah dimampatkan. Sementara itu revolusi industri gelombang keempat, yang juga disebut industri 4.0 kini telah tiba. Industri 4.0 adalah tren terbaru teknologi yang sedemikian rupa canggihnya, yang berpengaruh besar terhadap proses produksi pada sektor manufaktur. Teknologi canggih tersebut termasuk kecerdasan buatan, artificial intelligence, perdagangan elektronik, data raksasa, teknologi finansial, ekonomi berbagi, hingga penggunaan robot. Perkembangan baru dunia baru yang ditandai era digital tersebut juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia, target menjadi masyarakat informasi diarahkan pada ukuran terhubungnya seluruh desa dalam jaringan teknologi komunikasi dan informasi pada tahun 2015. Determinasi teknologi ini harus diwujudkan dalam determinasi sosial, di mana masyarakat harus berdaya terhadap informasi. Konsep masyarakat informasi tidak lagi mengarah seperti era media yang telah muncul pada era industrial atau sering disebut the first media age, di mana informasi diproduksi terpusat, satu untuk banyak khalayak, arah komunikasi satu arah, negara mengontrol terhadap semua informasi yang beredar, reproduksi stratifikasi sosial dan ketidakadilan melalui media, dan khalayak informasi yang terfragmentasi. Akan tetapi masyarakat informasi yang berada pada the second media age yang memiliki karakter informasi desentralistik, komunikasi dua arah, kontrol negara yang distributif, demokratisasi informasi, kesadaran individual yang menguat, dan adanya orientasi individual, perubahan dunia ke arah era revolusi masyarakat digital itu juga terjadi dalam dunia pembelajaran. Perubahan peradaban menuju masyarakat berpengetahuan, knowledge society, menuntut masyarakat dunia untuk menguasai keterampilan abad 21 yaitu mampu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ICT literasi skills. Pendidikan memegang peranan sangat penting dan strategis dalam membangun masyarakat berpengetahuan yang memiliki keterampilan 1. Melek teknologi dan media 2. Melakukan komunikasi efektif 3. Berpikir kritis 4. Memecahkan masalah dan 5. Berkolaborasi.
Akan tetapi persoalan ICT literasi ini dalam masyarakat kita masih masalah mendasar bagi upaya menuju masyarakat informasi. Rendahnya tingkat ICT literasi, terutama pada masyarakat pedesaan menjadi faktor signifikan terhadap menetapnya fenomena kesenjangan informasi di Indonesia. Hasil memanfaatkan NIK khususnya edukasi net antara lain, 1. Memudahkan guru dan siswa dalam mencari sumber belajar alternatif. 2. Bagi siswa dapat memperjelas materi yang telah disampaikan oleh guru, karena di samping disertai gambar juga ada animasi menarik. 3. Cara belajar lebih efisien. 4. Wawasan bertambah. 5. Mengetahui dan mengikuti perkembangan materi dan info-info lain yang berhubungan dengan bidang studi. Dan 5. Membantu siswa melek ICT. Dalam pada itu, dunia pembelajaran abad 21 menuntut karakteristik guru antara lain, pertama, guru di samping sebagai fasilitator, juga harus menjadi motivator dan inspirator. Kedua, salah satu prasyarat paling penting agar guru mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogi siber atau era digital, adalah tingginya minat baca. Ketiga, guru pada abad 21 harus memiliki kemampuan untuk menulis. Mempunyai minat baca tinggi saja belum cukup bagi guru, tetapi harus memiliki keterampilan untuk menulis. Guru juga dituntut untuk bisa menuangkan gagasan-gagasan inovatifnya dalam bentuk buku atau karya ilmiah. Keempat, guru abad 21 harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode belajar atau mencari pemecahan masalah-masalah belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis tim. Penguasaan terhadap e-learning bagi seorang guru abad 21 adalah sebuah keniscayaan atau keharusan, jika ingin tetap dianggap berwibawa di hadapan murid. Kelima, karakteristik guru abad 21 di tengah pesatnya perkembangan era teknologi digital, bagaimanapun harus mampu melakukan transformasi kultural. Karena itu transformasi mengandaikan terjadi proses pergantian dan perubahan dari sesuai yang dianggap lama menjadi sesuatu yang baru. Konkretnya, sikap minimalis, formalistik, cepat puas, reaktif, dan ceroboh dalam abad 21 perlu diubah menjadi sikap yang menghargai substantif, rasa ingin tahu tinggi, proaktif, akurat, presisi, detail, dan tekun. Sementara itu, abad 21 menuntut karakteristik siswa antara lain, 1. Keterampilan belajar dan inovasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi dan kreativitas kolaboratif dan inovatif. 2. Keahlian literasi digital, literasi media baru dan literasi ICT. Dan 3. Kecakapan hidup dan karir, memiliki kemampuan inisiatif yang fleksibel dan inisiatif adaptif, dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antar budaya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta bertanggung jawab.